Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Pujiasmawan dengan NIM 1965165. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan, yaitu hubungan analisis biaya, volume, dan laba. Hubungan analisis biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, laba adalah salah satu alat bantu untuk perencanaan jangka pendek yang mana analisis ini merupakan analisis terhadap hubungan ketiga elemen penting tersebut, yaitu biaya, volume, dan laba. Adapun manfaat dari analisis ini adalah yang pertama, pengaruh perubahan biaya variabel atau tetap terhadap biaya. Yang kedua, besarnya kapasitas produksi yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi. Yang ketiga, tambahan laba akibat tambahan produk yang dijual. Dan yang terakhir, komposisi produk yang harus dijual agar dapat dicapai laba yang maksimal. Break-even point atau BEP. BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Dalam analisis digunakan dasar anggapan sebagai berikut. Yang pertama, harga jual produk persatuan tetap sehingga penghasilan penjualan dapat digambarkan dalam garis lurus. Yang kedua, semua biaya dapat dikelompokkan dalam elemen biaya tetap dan variabel. Yang ketiga, harga dari biaya tetap pada berbagai tingkat kegiatan. Yang keempat, kapasitas yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Yang kelima, tingkat efisien dari perusahaan tidak berubah. Yang keenam, tingkat dan metode teknologi yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Dan yang ketujuh, produk dalam berbagai tingkatan penjualan tetap. Jenis biaya berdasarkan BEP adalah yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya tetap, dan yang terakhir biaya semi variabel. BMP untuk sales mix. Sales mix atau bauran pemasaran menggambarkan perimbangan hasil penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Contoh berikut merupakan cara menghitung BEP untuk sales mix perusahaan tersebut indah. Menghasilkan dua macam produk yaitu produk A dan produk B. Data yang dapat dihimpun untuk kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Dari data tersebut di atas diketahui bahwa sales mix A banding B sama dengan 1 banding 1 yaitu 300.000 banding 300.000. Produk mix A banding B sama dengan 2,5 banding 1 yaitu 10.000 dibanding 4.000. BEP total sama dengan FC bagi 1 dikurang VC bagi sales. Sama dengan 180.000 dibagi 1 dikurang 300.000 dibagi 600.000. Sama dengan totalnya adalah 360.000. BEP produk A sama dengan setengah dikali 360.000 sama dengan 180.000. BEP produk B sama dengan setengah dikali 360.000 sama dengan 180.000 rupiah. BEP unit produk A sama dengan 108.000 dibagi 30 rupiah sama dengan 6.000 unit. BEP unit produk B sama dengan 180.000 rupiah dibagi 75 rupiah sama dengan 2.400 unit. Perlakuan unsur pajak. Setiap penghasilan yang diperoleh suatu perusahaan akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Maka dalam hal ini akan berpengaruh dalam perhitungan BEP. Contoh, PT Kalamur menghasilkan satu macam produk. Data biaya yang diperkirakan untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut. HPP variabel per unit Rp150, biaya pemasaran variabel per unit Rp18, biaya admin variabel per unit Rp12, biaya tetap Rp14.400.000, harga jual per unit Rp300, tarif pajak 25%. Selain itu, perusahaan menginginkan laba bersih sesudah pajak sebesar Rp900.000, maka tingkat penjualan yang harus dicapai dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. BEP unit sama dengan FC tambah laba sesudah pajak dibagi HJ kurang VC sama dengan hasil yaitu 130.000 unit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.